هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم أما بعد معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah keberkahan. Amin. Buat kita semua. Amin. Amin. Karena di dalam salah satu riwayat disebutkan dari sayangnya Nabi kita kepada kita semuanya, kita diberikan doa, didoakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di pagi hari mereka. Insya Allah kita semuanya dapat keberkahan. Ya, berkah umur, berkah waktu, berkah keluarga, segala keberkahan insya Allah tercurah buat kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga yang kami muliakan para pengurus DKM, Ketua Masjid Jami An-Nur, Bapak Ustadz Fadilah Mata Allah itu dihayati. Ini sering ketemu ya, Ustadz Fadilah. Juga orang tua kita, ya, Bapak Haji Iskandar, ya, Mata Allah itu dihayati. Ya. Juga orang tua kita antum Ustaz Santika, ya. Juga insya Allah mata Allah itu dihayati. Juga para orang tua, para hujaj, ya, yang tidak disebutkan namanya, Bapak Rahman, ya, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan di dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayaknya udah mulai kita rasakan, ya. Jadi ini keadaan yang terbaik, kita mengisi waktu kita dengan kebaikan. Apa kata Rasulullah SAW? La taqumus sa'atu hatta yataqarrabuz zaman. Ya, katanya tidak akan terjadi datangnya hari kiamat sampai yataqarrabuz zaman. Zaman itu terasa dekat. Zaman itu terasa singkat. Benar apa enggak saudara? Kita rasain enggak? Ya mungkin yang malam Sabtu biasa hadir di minggu kemarin, kok udah Sabtu lagi? Ya taqarrabuz zaman. Zaman itu berdekatan. Fatakunu sanatu kasyahr, kata Rasulullah, sampai-sampai dari singkatnya itu di akhir zaman ini, katanya setahun rasanya seperti sebulan. Ya, kayaknya mungkin kita nyetar dikit lagi, nggak lama lagi bakal masuk Ramadan ya. Berapa bulan lagi? Kita kadang-kadang berpikir, kayaknya baru kemarin bulan Ramadan, ya, tahun kemarin baru
Ramadan sekarang udah berasa Ramadan lagi. Masih ingat itu saya nyediain apa namanya? Orang buka puasa tahun kemarin, asli dekat banget. Ya taqarrabuz zaman, waktu singkat, waktu berdekatan. Ya, sampai setahun rasanya seperti sebulan. Fatakunu sanatu kasyahar wa yakunu syahru kal jum'ah. Sebulan seperti seminggu, sepekan, nggak berasa. Ya, fatakunul jum'atu kal yawm. Seminggu rasanya seperti sehari. Ya, seminggu seperti hari pindah, tahu-tahu udah malam satu lagi, udah duduk lagi, berasa tuh. Ya, fatakunu wa yakunul yawmu kasana. Sehari seperti 1 jam, ya, dan 1 jam kata Rasulullah apa seperti orang ngebakar pelepah kayu, pelepah korma dibakar berapa lama tuh? Itu waktu sekarang yang kita rasakan. Jadi kalau orang tidak gunakan ini kesempatan hidup untuk kita beramal, beribadah kepada Allah, kita hidup cuma menikmati waktu kita tanpa ada pahala, tanpa ada ganjaran, tentunya kita akan sangat menjadi orang yang merugi. Orang yang sangat rugi karena apa? Waktu nggak terasa. Ya. Nah, dari waktu yang singkat ini, makanya insya Allah kita gunakan untuk beramal, memberikan waktu kita supaya bisa ada pahala di situ. Waktu yang lewat jangan sampai hilang tanpa ada ganjaran. Jangan sampai waktu yang lewat kita gunakan di dalam berdosa, di dalam bermaksiat. Jangan sampai lewat sedetik, semenit dan seterusnya tanpa ada rasa kita kurang di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus kita muhasabah diri kita bahwa kita pergunakan setiap waktu yang lewat itu kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang insya Allah kita jalankan dan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah. Istiqamah, tahu nggak istiqamah? Apa istiqamah? Ya, terus di dalam kayak itu. Tapi ada juga yang bilang artinya istiqomah, istrinya 3 dikontrakin rumah. Nah itu nggak benar itu ya, nggak benar. Yang istiqomah kan, istrinya 3 dikontrakin rumah. Enggak. Ya, istiqomah itu kita terus ya berada di jalan yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jaga sholat 5 waktu kita, jaga ibadah kita. Tapi ingat ya, karena pelajaran kita ini sekarang pelajaran yang tasawuf ya. Ya, tasawuf. Apa sih artinya tasawuf? Tasawuf itu asal kata dari sofa. Apa artinya sofa? Sofa itu suci, bersih. Artinya kita beramal dengan amalan fisik, tapi juga yang penting beramal dengan amalan batin. Ya, jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullah. Apa itu bertakwa? Ya, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah Allah apa? Nih, sholat subuh berjamaah. Ini amalan fisik. Tapi ada yang lebih penting dari itu, amalan batinnya kita. Apa itu amalan batinnya kita? Bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Bersihkan hati kita dari niat-niat yang buruk. Apa itu? Isi hati kita dengan beramal yang fisik dibarengi dengan amal batin, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan Pak, amalan ini yang sekarang kita lakukan itu adalah tempat
tempat pandangannya manusia. Artinya bagaimana? Bahwa kalau ada orang datang dari rumahnya ke masjid untuk sholat 5 waktu ataupun untuk ibadah, itu di pandangannya manusia, ya, bahwa dia itu orang baik, dia itu orang soleh, dia itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa Allah melihat sekedar situ? Enggak. Fisik kita itu tempat pandangannya manusia, tapi hati kita itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita disuruh agar takwa dengan fisik kita, takwa juga dengan batin kita, hati kita, ya. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Ya, katanya setiap amal itu menjadi sempurna, menjadi betul, ya, apa? Jika amal tersebut diiringi dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dibagi itu jadi amalan yang luar biasa yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggikan derajat seseorang atau mengampuni dosa-dosa seseorang. Begitu, ya. Kalau amalnya benar dibarengi dengan niat yang benar, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada satu orang, ya, disebutkan di dalam riwayat hadis, ya, katanya ini orang penjahat, ahli maksiat, ya, udah membunuh 99 orang. Mungkin ini cerita udah dengar kita, ya, udah tahu semuanya, cuma kita untuk apa? Untuk mengingatkan gitu, ya. Akhirnya ada keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah yang dia lakukan itu hal yang luar biasa, membunuh 99 orang. Datang kepada seorang kiai, datang kepada seorang ulama, ya, yang mana dia kepengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan kepada ulama tersebut, "Halli min taubat." Apakah ada jalan untuk aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kiai nanya, ya, emang ente mau taubat dari apaan? Dari dosa apaan ente mau taubat? Terus diterangin, ya, saya ini udah ngebunuh 99 orang, Pak, dibunuh. Satu orang aja dosanya gede banget. Ini 99 orang. Ini kiai menjawab dengan jawaban manusiawi. Wah, ini dosa itu gede banget ini mah. Agak ada ampunan lagi buat ente. Akhirnya apa? Itu kiainya dibunuh, payukan milul mi'ah. Akhirnya disempurnain jadi 100. Udah kesel, ya. Orang pengen balik, pengen tobat, ya. Ini malah dibilang gak ada, ente gak ada tobat itu, gak diterima tobat ente. Sebab kenapa? Dosa ente udah terlalu besar, ya. Makanya kita nggak boleh ikut campur dengan kekuasaannya Allah, kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Sebab kenapa? Masalah ampunan dan rahmat Allah itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya kita. Begitu. Hukumnya Allah dengan hukumnya manusia itu jauh berbeda. Kalau kita seandainya kerja, ya, sedikit aja melanggar, mungkin udah kena SP kalau orang sekarang, ya. Ya, mungkin nggak masuk atau apa, nggak ada ide, langsung kena SP. Enggak, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunggu taubatnya, ditunggu kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah dibunuh, ya, jadi apa? 100. Ya Allah, 99 aja udah banyak.
tambah nantuk lagi, jadi berapa ya? Jadi 100, ya. Akhirnya apa? Dia pulang ke rumahnya, ya, bimbang, ya, bimbang antara dia mau tobat, antara dia putus asa. Imannya naik turun. Tapi pada akhirnya waktu imannya mulai membaik, dia datangin lagi pada siapa? Kepada ulama yang lain, kepada kiai yang lain, ya, mengatakan kepada kiai tersebut tentang dosanya. Hal ini taubat. Apakah aku ini bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata kiai, emang dosanya dia apaan? Dosa aneh udah ngebunuh 100 orang. Bahkan yang terakhir yang aneh bunuh kiai, ustadznya dibunuh. Kenapa begitu? Ya, kok bisa seperti itu? Karena saya mau taubat kepada Allah, dia malah mengatakan tidak ada jalan untuk saya bertobat. Terus aku mau bertanya kepada engkau, hal ini taubat, apakah aku bisa bertobat dengan dosa yang sebesar itu? Kata di ulama, bisa. Tuh, orang Islam tuh girangin orang lain. Jangan kita dia orang Islam ditakut-takutin, ya. Orang Islam begini dan sebagainya, ente syirik, ente kafir, ente bid'ah, kan? Ya. Girangin hati supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut-takutin orang, ya. Senengin saudara kita. Kita nggak bisa nyenengin dengan harta kita, senengin dengan ucapan kita, ya. Walau bisa kalimat, satu kalimat yang bisa menyenangkan hati orang muslim, hati saudara kita itu dihitung sedekah yang besar. Gitu. Hal ini taubat, apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Bisa, ente bisa dapatkan itu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Ente mesti pergi ke satu tempat, ente bertobat di tempat itu. Ya, akhirnya jalan dia ke tempat itu, meninggal, mati di tengah jalan, belum sampai ke tempat yang dituju. Ya. Ketika meninggal dunia, turun 2 malaikat. Satu malaikat azab, wajar. Ya, malaikat azab ya wajar dia turun nabi. Sebab ini orang ahli maksiat. Yang heran lagi tuh, malaikat rahmat ikut juga. Kata malaikat rahmat, ini juga bagian saya. Sebab di dalam tulisannya dia ini orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bertengkar di malaikat nih, rebutin dia dan yang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ini dia kata Allah orang yang banyak dosanya, tapi dia kepingin bertaubat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau gitu sekarang hitung deh, ya, panjangan kemana, deketan kemana? Ketimbang di tempat dia mati sampai kembali, atau tempat dia meninggal sampai ke tempat yang dituju. Ya, pendeknya bahwa ketika diukur oleh malaikat, dia lebih dekat kepada tempat taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Sebab kenapa? Ketulusan, keikhlasan di dalam hatinya untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak boleh putus asa sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Jika kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pintu taubatnya Allah selalu terbuka. Ya, kita nggak boleh putus asa. Begitu. Karena apa? Pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertutup, selalu terbuka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, punya sifat Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Ya, kalau orang yang berdosa seperti itu aja, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang baik yang setiap saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya insyaallah bakal lebih mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita sekarang adalah
keikhlasan yang tulus di dalam hati kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apaan aja? Salat kita ya. Nah, seperti salat umpama salat jamaah, salat jenazah ya. Ada salat jenazah. Ya, ada salat jenazah. Ini mahal di salat jenazah ya. Kalau ada orang salat jenazah, saudara kita meninggal dunia datangin. Ikut salat jenazah, takziah, ikut ke makamnya, ikut ke kuburannya. Kalau memang kita nggak ada halangan yang berat, ikut. Ya, waktu kita sholat jenazah, siapapun kita, ya siapapun kita, tujuannya adalah nyari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang maaf ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau sholat jenazah kan suka dikasih amplop ya. Dikasih apa? Apalagi yang depan-depan tuh biasanya suka dikasih amplop gitu. Ya, itu bukan tujuan. Jangan dijadikan tujuan kita untuk ibadah karena ada sesuatunya. Ibadah bagaimana perintah Allah? Kita disuruh untuk hormatin saudara kita kaum muslimin. Apabila ada yang meninggal dunia, takziah, ikut sholat, terus apa dia? Ikut nguburin. Ya, kita diperintahkan begitu. Jangan kita mengerjakan itu karena ada imbalan, jangan. Ya, atau kita melihat yang meninggal orang kaya, gak enak kalau gak datang, jangan gak enak. Lihat bahwa dia saudara saya. Dia orang muslim, saya juga orang muslim, punya kewajiban kita itu apa? Untuk kita takziah kepada dia. Yang meninggal orang miskin, ya kayaknya, aduh, badan lagi pada kayak enak kayaknya. Begitu gerimis lagi, udah itu kan, gerimis, kayaknya males banget saya gitu. Ya Allah, ya. Kalau kita yang melihat ada yang seperti itu, ya. Mungkin ada di antara kita, jangan kita melihat itu apapun dia, ya, di masyarakat, baik itu orang kaya, orang miskin, siapapun dia saudara kita, dia umat Nabi Muhammad SAW. Kewajiban kita bukan melihat dia siapanya, ya, apanya di masyarakat, dia adalah saudara kita. Yang kita lihat dia saudara kita, dan ingat ada pahala besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat orang yang perhatian kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia. Apa tuh? Jika dia datang, ya, ikut daripada sholat jenazahnya, maka dia dapat pahala 1 kilo. Terus dia ikutin sampai selesai pemakaman, maka tuh orang akan mendapatkan pahala 2 kilo. Apa artinya dibandingkan dengan duit yang kita terima 100.000, 200.000, dibandingkan dengan 2 kilo pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada artinya. Maka jangan alihkan niat kita kecuali niat kita adalah mengikuti perintah Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ikut salat jenazah, anterin ke makamnya. Ya, pada pendapat ulama disebutkan katanya manitana bi aqwalihi bi dzikri was-shalah wat-tilawah was-sadaqah yuqayyidullahu lahu ba'da mautihi man yaqtadi. Barang siapa yang perhatian, ini yang penting Pak. Ya, kan kita juga pengennya nanti kalau kita mati ada yang doain apa enggak? Ada yang ingat anak kita, ya. Ini ingat anak kita ini berat Pak. Orang kalau udah mati nih Pak, yang pertama dilupain aja itu namanya udah dilupain. Orang kalau mati nih, yang pertama dilupain sama orang itu apa? Namanya. Ya, ada yang nanya, jenazahnya udah nyampe apa belum? Enggak nanya, itu bapak itu jenazahnya udah mati, namanya udah disebut deh. Jenazahnya udah mati, udah nyampe apa belum? Itu begitu. Dia orang kalau mati, itu pertama aja udah dilupain nama kita. Bagaimana dia bakal ingat kita kalau kita udah dikubur?
Makanya perhatian kita kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, apa tuh? Dia perhatian dengan baca doa, dengan ngirimin Fatihah, dengan ngirimin Yasin, ya, dengan ngirimin sedekah. Apa tuh faedahnya? Nanti waktu kita meninggal dunia, Allah ngirimin apa tuh Allah? Orang-orang yang bakal perhatian kepada dia waktu dia meninggal dunia. Waktu dia hidup, Masya Allah, ada orang meninggal, dia luar biasa. Dia datang, dia takziah, dia temenin itu namanya keluarganya, diantarin sampai. Nanti loh, waktu dia mati, Allah bakal kirim siapa? Orang-orang yang bakal perhatian sama dia, dengan mendoakan dia, dengan ingat kepada dia, dengan baca Quran untuk dia, itu sebagai balasan kebaikannya dia terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia. Begitu kan kita kepengen ya hidup kita bahagia di akhirat, ya. Kalau kita mati kita nggak bisa sholat lagi, Pak. Bisa nggak kita datang kemari lagi? Nggak bisa datang lagi, selesai urusan kita. Nggak bisa ibadah lagi sudah. Tapi masih ada harapan. Apa itu? Kiriman pahala dari orang yang hidup. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal-ghariqil mutagawwif. Ya, katanya tidaklah keadaan seseorang di dalam kuburnya kecuali mereka itu seperti orang yang mau tenggelam. Timbul tenggelam di kali atau di air. Kalau ada umpama nih, kita lihat ada orang timbul tenggelam di kali, mau tenggelam, kira-kira ada nggak keinginan kita itu untuk nolongin? Pasti, kesian orang. Begitulah keadaan orang yang sudah meninggal dunia. Ya, apalagi yang meninggal dunia itu adalah saudara kita. Apalagi yang meninggal dunia itu adalah orang tua kita. Apalagi yang meninggal dunia itu adalah teman dekat kita. Tentunya kita kepengen menolong mereka. Menolongnya dengan apa? Dengan itu, dengan bacaan, ya, dengan kiriman arwah, ya, bacaan Yasin dan lain sebagainya, ya. Untuk apa? Untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ada perhatiannya, entar Allah bakal kirimin buat kita. Ya, siapa tuh? Orang-orang yang perhatian kepada kita. Jadi niatkan setiap ibadah itu adalah tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu amalan yang bisa menyebabkan amalan fisik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya tunggang tungging kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau berobatnya maka itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik kita itu pandangannya manusia, tapi yang dipandang oleh Allah adalah batin kita, hati kita. Kalau hati kita benar, niat kita tulus, semua amalan, hatta yang kecil, semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlis dinan, ya, yakfikal amal, yakfikal qalil minal amal. Jadikan amalan kita itu semuanya ikhlas. Ya, cukup amalan yang sedikit, tapi di situ ada ikhlas di dalamnya. Jadi insya Allah apapun yang kita lakukan jangan keluar dari kata ikhlas. Ya, karena ikhlas ini adalah penentu diterima ibadah kita atau tidak diterimanya hati kita. Ya, takutnya ini kelamaan nggak? Ya udah 20 menit ya, cukup ya. Ya, udah bisa duduk di majelis ilmu, walaupun satu saat dia nggak megang pulpen, dia nggak nulis, yang namanya nggak megang pulpen, menulis pakai apa? Iya kan gitu, iya, artinya begitu. Tapi dia dapat pahala seperti pahala memerdekakan budak, yang luar biasa, yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan insyaallah hati kita diberi keikhlasan. Amin. Insyaallah kita selalu istiqomah di dalam kebaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan kita pulang hati kita penuh dengan hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diisi dengan ikhlas, diisi dengan tawakal, diisi dengan iman,
diisi dengan mahabbah kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi, khususnya kepada orang tua, kepada ustaz-ustaz Al-Fagir, merasa gak enak gitu karena bukan memberi ilmu atau memberi nasihat, tapi kita saling mengingatkan saja. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza wa aqulu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.